Shalom sekali lagi. Bersyukur, berterima kasih untuk panitia kapel beri kesempatan bagi saya di awal semester di tema menjadi serupa dengan Yesus, hidup dalam kerendahan hati. Nah, ini sangat menarik. Tapi saya modif sedikit tema umumnya. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus Allah kita. Kalau Yesus saja, sekarang penafsiran teologi macam-macam. Yesus yang mana itu? Yesus dalam posisi yang mana, status yang mana? Tapi kalau Yesus Kristus Allah kita sudah tidak terbantahkan. Tiada Allah lain selain Yesus Kristus. Dan saya sendiri secara pribadi sedang berkhotbah setiap minggu tentang Yesus Kristus Allah kita itu. Semoga ini suatu fondasi yang teguh, yang kuat. Karena itu terimplementasi dalam kehidupan nyata kita, semuanya harus pakai style Yesus. Artinya serupa dengan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak menempatkan Tuhan Yesus hanya selevel para nabi pembuat mujizat, tidak. Tidak menempatkan dia hanya selevel seorang pengajar hebat, guru agung. Kita tidak menempatkan dia sebagai seorang penyembuh hebat. Kita tidak hanya menempatkan dia sebagai sumber berkat, tapi kita tempatkan dia di atas segala-galanya. Itulah yang Tuhan inginkan. Dia harus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, karena dia memiliki nama di atas segala nama. Dialah Allah yang hidup, Allah yang satu-satunya, Allah yang tadinya tidak berwujud. Dalam perjanjian lama, orang tidak pernah mengidentifikasi siapakah dia. Para nabi-nabi hebat pun tidak bisa melihat dia. Datang dalam perjanjian baru, dialah gambar dan wujud Allah. Dia adalah rupa Allah. Dia katakan kepada Filipus, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Nah itu saudara-saudara, Yesus Kristus ini harus menjadi style hidup kita, lifestyle hidup kita. Dan itu saya kalau menambah itu supaya maksud saya tekanan kita sebuah model bukan Yesus dalam penafsiran teologi yang banyak sekarang ini. Tetapi dia adalah Allah kita. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang belajar serupa dengan Yesus dalam kerendahan hati. Wah, ini juga menarik, kerendahan hati. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam model kerendahan hati Yesus yang perlu kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita, ya, kita coba memiliki pengertian itu sedikit secara umum, saudara-saudara. Jadi apa pengertian kita tentang kerendahan hati, saudara-saudara? Ya, rendah hati itu sering diartikan tidak angkuh, tidak sombong. Seorang yang memiliki sifat rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh menjauhi perbuatan sombong itu. Ya, lanjut. Wikipedia mendefinisikan juga bahwa rendah hati itu tidak sombong. Ya, itu bicara tentang manusia, tentang humility, berasal dari kata Latin humilitas. Jadi saudara-saudara, diterjemahkan kita harus santun, bisa pula membumi dan dari bumi. Jadi penting sekali kita tidak boleh sombong. Nah, fenomenanya di kampus ini semua orang sudah rendah hati menurut saya. Karena setiap saya kemana, tangan saya selalu dipegang.
karena belum cuci tangan pun mereka sudah. Dan sudah dibudayakan begitu luar biasa. Orang dari Papua yang gak pernah nyalamin pun, saya sampai kaget juga begitu kan. Nah itu, karena itu adalah simbol rendah hati. Jangan-jangan hanya tangannya tapi hatinya enggak. Itu rendah tangan. Dia rendah tangan tapi hatinya tidak sombong. Jadi harus sungguh rendah hati. Nah, bicara tentang rendah hati, kita dari aspek psikologi, ini bicara tentang sifat manusia. Ya kita manusia bukan? Ya, itulah sifat. Sifat itu bisa tumbuh kembang secara alami, saudara. Nah, saya sudah punya cucu. Ini udah opa-opa nih. Cucu saya itu 2, yang satu umur 4, yang satu masih 3. Yang pertama, sikapnya setiap ketemu saya, dia datang dan merangkul dengan teriakan, "Opa." Apakah itu sikap rendah hati? Terserahlah. Tapi beda dengan yang kedua. Setiap bertemu saya, dia pasti memegang tangan saya dan menyalami dan mencium terlebih dahulu. Baru mau saya pegang dia. Itu bawaannya. Kenapa? Karena dia sejak umur 0 tahun sampai 3, dia full dirawat oleh omanya. Oma dari mamanya. Bukan oma yang di situ. Itu kan oma baru datang tuh. Nah, jadi saya sikap kalau memang dia umur anak baru 3 tahun sudah nyalami tangan dan cium dan itu selalu. Oh, itu sifat rendah hati betul ya. Yang kedua agak sombong berarti. Berbeda. Ini sifat manusia. Dan saya pastikan kalau dia tetap berperilaku seperti itu sampai dewasa, dia sama dengan Eli yang dari Papua itu. Mana Eli? Oh, ada dah. Eli yang itu. Karena dia juga selalu menyalami tangan saya seperti cucu saya begitu kan. Nah, itu sifat saja manusiawi, boleh. Tapi saya bilang, Eli, kalau kamu sampai Papua kamu masih nyalamin semua orang dengan cara itu, kamu dapat ini. Bingung mereka di sana ya. Jadi sikap memperlihatkan sifat rendah hati, apakah seperti itu? Menarik saudara-saudara untuk bicara tentang rendah hati ini, dan ciri-ciri orang yang rendah hati itu seperti apa? Kerendahan hati sebagai standar moral yang bersumber dari sifat manusiawi pada umumnya. Itu ada di mana-mana. Orang yang belum bertobat pun bisa-bisa lebih rendah hati daripada orang yang sudah bertobat. Jemaat bisa lebih rendah hati dari pendeta. Dan terbukti di kampus ini, mahasiswa lebih rendah hati daripada rektornya. Karena saya tidak pernah berinisiatif menyalami dan mencium tangan Anda. Bukan saya tidak mau, tapi mungkin itu bukan kebiasaan saya. Saya bisa menunjukkan sikap rendah hati saya dengan cara yang lain. Tidak harus dengan saya cium tangan Anda. Jadi saudara-saudara, kerendahan hati dibicarakan dari aspek psikologis sebagai standar moral yang bersumber dari sifat manusia pada umumnya. Itu yang ada. Nah, itu juga penting di dalam kehidupan kita, di dalam bersosialisasi sebagai makhluk sosial.
Dan sikap kerendahan hati itu juga akan menolong kita meraih keberhasilan. Wih, banyak orang sukses tanpa Tuhan, tapi sikap rendah hatinya gini dong. Kalah kita. Ciri-ciri orang rendah hati dalam perspektif tadi ini banyak. Bolehlah kita singkat cepat. 1, miliki rasa empati. Ada itu. Pendengar yang baik karena taat. Ya. Siap menerima kritik, pendapat dan saran orang, ada di mana-mana. Mau mengakui kesalahan, malah nyarisnya kita anak Tuhan itu sombong banget. Udah salah nggak mau ngaku salah. Kita kalah sama sifat manusiawi duniawi. Terbuka dalam pergaulan hingga memiliki banyak relasi. Selalu mengucapkan terima kasih. Kita sudah dikasih berkat juga nggak pernah terima kasih, kurang, bersungut-sungut. Ya. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mau belajar. Tapi kalau di sini ada nggak rasa ingin tahu manusiawi kita itu? Tidak malu untuk minta tolong, lontong. Ini orang yang rendah hati begitu, mau minta tolong, bukan ngotot kerja sendiri. Tidak malu, dia bersikap tenang dalam menghadapi sesuatu, tenang. Wah, kalau kita baru dimarahin aja sudah kebakaran jenggot. Baru ada satu masalah kita udah wah. Nah, itu pengaruh budaya juga kan. Orang meresponi masalah dari segi temperamennya, dari segi budayanya, kebiasaan hidupnya. Awas kamu ya, besok saya datangin kamu. Betul, besok dia datang sungguhan. Karena memang begitu cara orang itu kan. Dia tidak tenang. Orang yang rendah hati itu harusnya memahami sesuatu. Jadi jangan banyak bicara, diam, tenang dulu baru bicara. Tapi orang itu, orang rendah hati di dunia sekuler, sifat manusiawi ini adalah orang-orang juga suka menolong orang lain dalam kesulitan. Malah kita anak-anak Tuhan, hamba Tuhan kurang punya empati untuk menolong orang lain. Tapi orang duniawi banyak itu menunjukkan sikap moral menolong orang lain, peduli orang lain. Tidak menyalahkan orang lain, ini orang rendah hati. Menghormati pandangan orang lain, itu orang rendah hati. Dapat diajak untuk bekerja sama, itu orang rendah hati. Jadi banyak orang juga hebat dalam hal rendah hati. Dapat mengendalikan egonya, sering mendahulukan kepentingan orang lain, tidak mau menyakiti hati orang, selalu berinisiatif menyapa setiap orang. Ya, seperti budaya di sini sudah itu. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan status sosial, itu orang rendah hati. Dan suka memberi apresiasi yang tulus, itu orang rendah hati. Nah, rendah hati dalam perspektif sifat manusiawi ini Anda sudah punya belum? Halo? Belum? Belajarlah, karena itu tuntutan sebagai makhluk sosial. Dimanapun Anda berada harus begitu. Apalagi di pelayanan. Ya, tuntutan sebagai makhluk sosial harus rendah hati. Itulah kualitas rendah hati. Entah didrive oleh motivasi yang salah atau apapun, yang penting menampilkan sikap rendah hati. Atasan dengan bawahan harus rendah hati walaupun terpaksa. Mahasiswa sama dosen harus rendah hati walaupun terpaksa. Tunggu dimarahin dulu. Itu tuntutan sosial kehidupan kita. Pola hidup rendah hati. Dan memang itu standar moral untuk meningkatkan dinamika hidup sosial yang positif.
Dan itu diajarkan di mana-mana. Itu dituntut di mana-mana. Baik di dunia pendidikan, di dunia kerja, di dunia maya, juga dunia nyata. Ya kan? Rendah hati. Jadi kalau WA perlu rendah hati enggak? Kata-katanya yang santun juga dong. Tapi kalau tidak, bahaya. Saya mau kasih contoh orang yang rendah hati, luar biasa. Kalau saudara mau belajar dari dia juga boleh. Seorang pengusaha kaya raya, mobilnya itu saudara, dia nggak pakai mobil Innova, Expander, apalagi Livina Grand, apalagi dia nggak pakai mobil-mobil seperti kita ini, tapi mobil yang jarang dilihat di jalan. Apa itu? Lamborghini kah apa namanya? Ya? Mobil yang mahalnya luar biasa. Dia dengan sopirnya melintasi perjalanan, saudara-saudara, dan tiba-tiba dia melihat dari kejauhan, wah, ada 2 orang. Oh, menarik, ngapain di sana? Ternyata mereka makan rumput. Ini bukan sapi makan rumput, bukan kambing makan rumput, tapi manusia makan rumput. Ternyata ini orang-orang gelandangan, nggak punya rumah, nggak punya makan, nggak tahu rumput jenis apa yang bisa dimakan itu. Nah, mungkin begitulah. Nah, akhirnya dia bilang kepada sopirnya, coba muter balik mobil ini. Saya kok tertarik melihat 2 orang itu, asik banget kok makan rumput. Dia turun, menyapa mereka dengan rendah hati dan mengatakan, halo, apa kabar? Baik Pak, wah kami menikmati makanan lezat rumput. Kalian lapar? Saya mau menyediakan makanan yang banyak, lezat juga bagi kalian. Bagaimana kalau ikut saya? Ya, saya siapkan banyak makanan. Tanpa menolak tawaran spontan. Oh ya, mau. Dibawalah 2 orang itu naik mobil mewahnya, berangkat di tengah jalan. Nyeletuk, tahu istilah nyeletuk ya? Spontanitas. Salah satu orang ini mengatakan kepada sang pengusaha, wow, hari ini terjadi mujizat dalam hidup kami. Bapak ini seorang yang status level atas, orang kaya raya Bapak ini. Mobilnya begini mewah. Kenapa Bapak mau bawa kami untuk makan yang paling enak hari ini ya? Memang Bapak adalah orang rendah hati. Selama kami hidup di dunia, belum pernah ada orang seperti Bapak. Mobil masih berjalan. Dia noleh ke belakang. Kalian ini biasa saja kok. Saudara mendekat ke rumah, hati mereka senang. Wah, sebentar lagi tiba. Begitu sampai di rumah, turunlah mereka. Ayo, siapa? Malah pengusahanya yang turun duluan, buka pintu, suruh mari. Wih, rendah hati lagi, luar biasa. Pertama tawarannya udah rendah hati, sekarang turun bukain pintu, itu kan rendah hati banget kan. Ayo, siapa mau rendah hati kalau Pak Frans datang, cegat mobilnya, bukain pintu. Atau saya begitu kan. Saudara-saudara, setelah sampai di rumah, dia bilang, lihatlah di belakang rumah saya ini, rumput yang tinggi yang belum dipotong. Silakan masuk di sana dan makan senikmat-nikmatnya, sepuas-puasnya. Dia tidak pesan capcay, bakmi, fuyung hai. Tapi dia suruh makan rumput. Langsung kabur 2 orang ini orang bukan rendah hati tapi sombongnya minta ampun. Saudara,
jangan salah tafsir dengan orang yang hanya pura-pura rendah hati di depan kita. Lihat dulu kedalaman isi hatinya. Jadi salam sama saya, hati-hati. Saya mau lihat hati Anda. Saudara-saudara, itulah kehidupan sosial sekarang ini di mana kita berada. Tetapi tekanan kita yaitu kita harus hidup rendah hati seperti siapa? Yesus. Bukan seperti pengusaha itu. Bukan seperti banyak orang yang bisa menampilkan sikap rendah hati tadi itu, saudara-saudara. Bukan tuntutan psikologis, sosiologis tadi itu yang banyak-banyak tampilannya. Tapi seperti Yesus. Karena itu saudara-saudara, memang kerendahan hati itu diperlukan. Ya, tadi itu adalah kerendahan hati sebagai standar moral yang bersumber dari sifat manusia pada umumnya. Sebaiknya kita menerapkan kerendahan hati yang satu ini yang diajarkan oleh Alkitab. Kerendahan hati sebagai standar moral yang bersumber dari perubahan hidup dalam Kristus. Ini maksudnya tema kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau seperti Kristus, apa keunikan kerendahan hati pada Kristus? Nanti dalam teks-teks yang kita baca, saudara-saudara, bahwa akan menjelaskan tentang 3 keunikan kerendahan hati Kristus yang harus kita terima agar kita pun dapat hidup dalam kerendahan hati. Filipi pasal 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah, baca bersama saya 2-3, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kerendahan hati Kristus di sini, saudara-saudara, dia tidak menganggap kesetaraan yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri, dia merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Jadi keunikan dari kerendahan hati Kristus itu apa? Yang pertama, kerendahan hati Yesus itu keunikannya apa? Yang pertama, untuk menyatakan betapa besarnya kasih Allah bagi dunia. Ya. Kerendahan hati Kristus untuk menyatakan betapa besarnya kasih Allah. Kalau kerendahan hati Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk apa? Untuk cari hormat, untuk cari pujian, untuk cari posisi, untuk cari nama, untuk cari simpati. Yesus tidak, dia menyatakan untuk menyatakan betapa besarnya kasih Allah bagi dunia. Mengosongkan dirinya, datang ke dunia. Itu basicnya, itu landasannya, itu motivasinya, itu menjadi dorongan, alasan kuat, passionnya, menampilkan kerendahan hati. Jadi saudara-saudara, keunikan kerendahan hati yang harus kita belajar serupa dengan Kristus ini untuk menyatakan kasih Allah bagi dunia. Rela datang ke dunia dalam kehadirannya, dalam pengorbanannya. Kita belajar histori Yesus lahir saja di kandang yang hina. Serigala punya tempat
burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Mati di kayu salib di dalam posisi tidak hormat, tidak manusiawi. Kubur makam numpang di makam Yusuf Arimatea. Selama hidupnya dalam kerendahan hati Yesus, selalu dalam posisi dilihat secara sosiologis tidak menguntungkan, saudara-saudara. Tetapi saudara lihat, selama hidupnya dia menyatakan kasih Allah yang luar biasa, datang ke tengah-tengah dunia ini, berjumpa, menyapa siapa saja tanpa diskriminasi, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Kasih Allah, kasih yang dinyatakan, dicurahkan dengan penuh pengorbanan. Hanya fokusnya Allah mengasihi dunia yang sudah rusak, dunia yang sudah berdosa. Datang untuk menyelamatkan itu butuh kerendahan hati seperti Yesus. Aplikasinya bagi kita bagaimana? Apakah kita dipanggil, dibentuk, dipersiapkan untuk memiliki model kerendahan hati seperti itu? Yang harus pergi juga untuk menyatakan kasih Allah bagi dunia ini. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Keunikan kerendahan hati Yesus demikian. Keunikan kedua, Matius pasal 11 ayat 29 begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan, baca bersama, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dari teks ini, saudara-saudara, kita lihat keunikan kerendahan hati Yesus. Yang kedua adalah untuk terwujudnya misi penyelamatan. Dari hati Allah yang berbelas kasihan, maka sekarang misinya yaitu penyelamatan. Pikulah tanggung jawab misi penyelamatan itu. Belajarlah daripadaku dalam hal penyelamatan dunia. Dia memanggil, marilah kepadaku, di ayat yang ke-28. Ingin menyelamatkan banyak orang dalam masalah-masalah psikologis, sosiologis yang berat. Hei kau yang bertanggungan berat, dalam hal apa? Aku beri kelegaan. Manusia perlu diselamatkan dari bermacam-macam tekanan kehidupan di dalam dunia ini. Tetapi lebih-lebih lagi dalam kondisi secara rohani, manusia dicengkram oleh dosa, akibat daripada dosa. Dan setan yang sudah menguasai, memblokade, mengiring dalam perjalanan kebinasaan kekal. Misi penyelamatan harus terjadi. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Yesus telah selesai dalam kerendahan hatinya melayani banyak orang. 35 mujizat tercatat di Alkitab. Lebih daripada 35, Yohanes mengatakan kalau semua harus didokumentasikan, dunia ini tidak bisa memuat semua mujizat. Itu hanyalah sapaan kerendahan hati Yesus kepada semua orang. Karena ketidakmampuan secara rasional manusia lagi, mujizat itu terjadi bagi kehidupan. Jadi kerendahan hati Yesus supaya terwujudnya misi penyelamatan dunia. Dan sekarang misi penyelamatan itu dibebankan kepada saudara dan saya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Butuh kerendahan hati seperti Yesus. Engkau rela pergi. Pergi kemana? Jangan cari rumput hijau. Jangan cari tempat basah. Pergilah seperti Mazmur 84.
kalaupun engkau melintasi lembah Baka, maka engkau akan menjadikannya tempat bermata air, menyelubunginya dengan berkat, mendatangkan hujan pada awal musim. Berjalan makin lama, hendak makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Pergi sesuai dengan panggilan Tuhan. Di stan ini kita nyaman, enak semuanya. Tuhan memberkati dengan berlimpah. Ya, semua nyaman ya. Banyak orang datang ke kampus ini, wah nyaman banget ya. Ada yang ke kafe belum makan aja sudah kenyang. Hah? Belum makan sudah kenyang, ya karena bagus katanya gitu. Saudara kuliah ada AC, ada angin sepoi-poi. Awas kata Pak Ito bisa jatuh di dalam kelas. Monyet yang ditiup angin sepoi-poi. Semuanya nyaman. Bangun pagi-pagi sudah makan, saudara-saudara. Di pelayanan saya perhatikan mahasiswa di tempat saya pagi-pagi nggak makan. Pelayanan pulang jam 12 baru makan. Bagus tuh. Kalau di sana kalau di sana sudah makan pagi-pagi. Jadi jangan pelayanan di tempat saya, saudara tidak dapat makan. Tapi mereka balas dendam nanti kalau makan di siang double porsi. Itu hanya menunda waktu makan aja. Nyaman di mana saja, saudara. Tapi style pelayanan Yesus tidak. Kerendahan hati dia. Siap melayani kapan saja, di mana saja. Iya, keunikan kerendahan hati Yesus yang ketiga. Saudara, ini jam saya yang salah apa jam itu yang salah? Saya nggak tahu. Hah? Nah, yang harus jujur itu. Sebaiknya putar yang pas. Karena kita masih berkhotbah sudah harus amin. Membatasi pekerjaan Roh Kudus katanya. Oke, berarti saya mengikuti jam saya saja ya. Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu, baca bersama saya, rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya. Jadi saudara lihat di sini bahwa model kerendahan hati Yesus ditunjukkan. Itu menjadi sebuah model yang harus diikuti. Kerendahan hati Yesus. Slide, jangan ngantuk. Tuh, orang itu harus dirubah ya, diganti. Saudara-saudara, menjadi sebuah model yang harus diikuti. Model kerendahan hati Yesus. Sebuah contoh yang Yesus tampilkan. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu sebuah simbol kerendahan hati. Saya baca ini, saya berpikir apakah saya harus praktekkan saat ini juga di depan saudara-saudara. Tolong duduk semua, saya mau basuh kakinya. Sudah bersih belum? Apa ada yang bau lagi? Tidak harus. Wah, kalau saya harus basuh kaki semua, kita tidak kuliah ini. Hari ini pembasuhan kaki. Tapi ini Yesus mengajarkan, kamu pun harus demikian. Sebuah model kerendahan hati harus diikuti, saudara-saudara. Ya, mari kita simpulkan dengan Matius 23 ayat 11 dan 12 dengan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan simpulannya. Milikilah kerendahan hati yang bersumber dari kehidupan dalam Kristus, bukan yang bersumber secara psikologis, sosiologis dari diri manusia, tapi yang dari Kristus. Itulah kerendahan hati model Yesus. Tuhan memberkati.